Mas Nadiem, kemarin itu sempat ramai di dunia medsos, ada tagar Mendikbud dicari mahasiswa. Dan mumpung sekarang Mendikbudnya ada di catatan Najwa yang dicari mahasiswa, dan ada banyak dede mahasiswa yang nonton live streaming. Jadi saya mau menyampaikan amanah pertanyaan teman-teman dede mahasiswa yang bertanya soal UKT, uang kuliah tunggal, Mas Menteri. Karena di masa pandemi ini ketika penghasilan orang tua menurun drastis, ketika bahkan sama sekali tidak ada uang untuk membayar, apa yang bisa dijelaskan untuk ke teman-teman mahasiswa soal UKT ini? Iya, pertama kalau mau mencari Mas Menteri di sini kok. Jadi saya selalu ada di sini, nggak perlu dicari, saya juga nongol. Jadi jadinya kapan saja kayaknya bisa dihubungi gitu. Mengenai yang UKT kemarin, ini memang bukan masalah sepele dan bukan masalah kecil. Ini merupakan suatu isu yang sangat kompleks, dan ini menimbulkan COVID krisis ini bukan cuma krisis kesehatan, ini menimbulkan krisis ekonomi yang luar biasa dramatisnya di semua kalangan. Sektor pendidikan pun terdampak. Beberapa hal mungkin yang perlu diketahui adalah kami dari awal itu memastikan tidak ada kenaikan UKT pada masa pandemi. Jikapun ada, itu adalah keputusan yang kita cek kemarin, keputusan yang diambil sebelum masa pandemi, disesuaikan dengan kemampuan mahasiswa masing-masing. Jadinya kita harus, prinsip dasarnya adalah pastikan tidak ada mahasiswa PTN yang tidak bisa melanjutkan kuliah karena tidak sanggup UKT. Jadinya kita masih mengikuti prinsip utama UKT itu adalah keadilan dan gotong royong. Jadinya yang mampu membayar sesuai kemampuan ekonomi itu membayar, dan selalu ada subsidi silang. Dan kami sangat percaya pada misi sosial perguruan tinggi kita dalam filsafat subsidi silang tersebut. Dan kami melakukan beberapa hal, satunya adalah berkolaborasi dan juga berkoordinasi dengan Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia, yang saya salut kepada Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia atas kebijakan untuk pembayaran UKT yang ada beberapa jenis peringanan. Yang satu adalah penundaan pembayaran, dua adalah penurunan level UKT, tiga adalah mengangsur atau menyicil pembayaran, dan keempat adalah mengajukan pembebasan UKT atau beasiswa. Dan ini semuanya terkoordinasi di masing-masing perguruan tinggi, Mbak Nana. Tapi kami mendorong dan push agar ini terjadi sesuai dengan kemampuan ekonomi masing-masing siswa. Jadi udah ada banyak nih universitas yang melakukan berbagai macam keringanan ini. Salah satunya Universitas 11 Maret, UGM, IPB, UNS, UNY, UNESA, UNES, dan UNB. Jadinya saya salut sama rektor-rektor dari semua universitas tersebut karena sudah melakukan relaksasi pembayaran UKT di kampusnya. Dan juga bukan hanya itu, tapi mahasiswa yang kesulitan ekonomi juga bisa mengajukan nanti bantuan pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar KIP Kuliah. Tahun ini kami akan bisa juga menggunakan anggaran tersebut untuk membantu mahasiswa yang sudah ada yang mengalami masalah ekonomi. Jadi itu salah satu program kita KIP Kuliah. Sebagian dananya kita alihkan untuk membantu yang terpuruk secara ekonomi dan tidak bisa bayar UKT. Dan yang terakhir adalah dukungan kepada mahasiswa yang selalu terjadi. Ada pulsa, bantuan pulsa dari perguruan tinggi yang kita terus koordinasikan, dan dosen untuk pembelajaran jarak jauh. Kami juga menanggung semua biaya pendaftaran UTBK untuk tahun 2020. Gitu. Jadi ada berbagai macam hal yang kita lakukan. Saya tahu memang kondisi sekarang masih tidak ideal dan masih banyak sekali yang bisa kita lakukan di Kemendikbud untuk membantu kemampuan siswa untuk mengikuti pelajaran dan daya ekonominya itu masih terjaga dan bisa melanjutkan, dan kami akan terus lakukan. Mas Menteri, ini